Halo, selamat sore Mbak Desi. Halo Isra, apa kabar? Baik, Mbak Desi apa kabarnya Mbak? Baik, harus sehat ya kita. Iya, Penting harus semangat, sekarang penting banget. Lagi di jaga mana posisinya kesehatan. Mbak? Di rumah, tadi Di pagi rumah. sudah keluar, sekarang sudah di rumah lagi. Lebih bagus di Masih, rumah kalau ada kesempatan untuk di rumah, mendingan masih di rumah ya. iya, masih WFH nih Mbak, atau sudah mulai? Tergantung kalau misalnya saya ada taping atau ya ke studio, tapi saya mencoba untuk minimize ya Ya, gerakan untuk terlalu bertemu banyak orang. Jadi ya, kita jaga jarak. ya, Jaga benar-benar. jarak, stay safe. Oke, kita mulai aja kali Mbak ya, udah jam 4 Mm-mm. ya. Oke, teman-teman terima kasih semua yang sudah join di acara sesi live pada sore hari ini bersama dengan United in Diversity atau UID. Jadi UID adalah sebuah bagi teman-teman yang mungkin baru pernah dengar, UID adalah Ya, sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan dengan mengusung kerjasama ataupun kolaborasi lintas sektor yaitu pemerintah, sektor swasta maupun civil society organization atau organisasi masyarakat madani. Dan UID untuk mencapai visinya tersebut telah menjalankan beberapa program, diantaranya ada Ideas Program, kemudian ada Youth Action Forum, Koklas, Bekal Pemimpin, dan program-program lainnya. Dan sesi kali ini, Collab for Help ini, kita bertujuan untuk mengangkat cerita-cerita menarik ataupun cerita-cerita inspiratif di balik tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang telah berjuang di masa COVID-19 ini gitu. Dan kebetulan sesi-sesi saya sebelumnya itu dengan uh, apa namanya pejabat-pejabat pemerintah dari sebelumnya dengan Mas Helmi Yahya dan Mbak Nuni dari Lampung, dan kali ini senang sekali saya berkesempatan untuk ngobrol bareng Mbak Desi yang merupakan wartawan senior yang senior banget nih di apa namanya dalam dalam industri media di Indonesia, dan saat ini menjabat sebagai Dewan Direksi dari CNN Indonesia, yang juga merupakan alumni program IDS ya, Mbak ya. IDS tahun yes. tahun berapa Mbak? Ini kita cek ini ke kemampuan ingatan Mbak Desi. Tahun 2010 waktu saya 2010, IDS 3. IDS 3. Saya IDS 3. Jadi ya, itu suatu pengalaman yang sampai sekarang itu masih dirasakan benefitnya dan sangat berguna ya dalam uh, inilah istilahnya mengembangkan wawasan dan juga Hmm. mengajarkan tools-tools ya atau alat-alat bagaimana kita bisa berinteraksi satu sama lain. Tadi betul sekali ya Isra mengatakan bahwa ini UIDS ini merupakan kolaborasi tripartit ya antara Ya, pemerintah sebagai policy maker atau pembuat keputusan, tapi di sini juga ada dari akademisi dan juga civil society, LSM dan juga termasuk media dan tentu saja para politikus. Kenapa menurut saya itu penting? Karena biasanya ego sektoral ya, ya, masing-masing selalu menjalankan sesuatu dengan cara pandang sendiri-sendiri, mungkin akademisi dengan cara pandang akademis, kemudian kalau ilmuwan dengan cara pandang ilmuwan, pemerintah dengan cara pandang mereka, politikus lebih mungkin fokus ke konstituennya. Nah, jadi padahal yang paling penting sekarang ini adalah kolaborasi. Kuncinya itu adalah kolaborasi karena kita sebagai manusia kan multidimensi lah. ya, ya. Baiklah, terima kasih Mbak Desi atas introduction-nya. Jadi teman-teman, sesi untuk kali ini kita akan kurang lebih sekitar 40 sampai 50 menit. Kita akan ada sesi ngobrol-ngobrol di awal mungkin sekitar 20 menit, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Mbak Desi, silahkan ketik pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan coba bahas pertanyaannya dengan yang ahli gitu ya. Oke, Mbak, ini kan kita karena konteksnya corona ini ya, Ya. apa namanya selaku Mbak Desi yang berkecimpung di dunia media, kira-kira apa namanya saat ini seperti apa sih Mbak? Kira-kira secara secara ini ya, uh, secara garis besar kondisi di Indonesia terkait corona ini. Ya, Isra, kalau kita bicara mengenai pakar ya jelasnya bukan pakar, apalagi pakar kesehatan, pakar karena kita kalau di media istilahnya tugas kita itu adalah mempelajari
dan memberikan informasi. Kita menjadi medium sebagai wadah informasi itu sendiri. Nah, pada saat adanya COVID ini, kita tuh mendapatkan begitu banyak tantangan karena kebanyakan dari kita tentu saja kita tidak paham ya. Ini kan masalah yang memang ilmuwan, epidemiologis yang paham, orang-orang yang terpelajar lah, pakar-pakar kesehatan, karena yang namanya virus ini bukan masalah politik, bukan masalah keuangan, bukan masalah sosial, tapi masalah kesehatan. Jadi kita diminta di satu pihak untuk menjadi istilahnya wadah memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, dalam COVID-19 ini, virus ini kan komunikasi dan informasi itu merupakan paling penting. Dan ini adalah istilahnya amanat yang harus kita lakukan dengan baik, dan untuk itu mau tidak mau kita harus belajar. Ya, harus paham, kita harus lebih paham dari orang awam supaya kita bisa membantu menjelaskannya. Jadi ya akhirnya harus membaca, dan kita harus melakukan banyak sekali wawancara dengan para pakar dan memahami apa sih sebenarnya yang namanya virus COVID-19 ini sebelum kita memiliki rasa percaya diri atau kemampuan untuk menjelaskan. Yeah. Jadi dalam hal ini ya media merupakan satu lembaga yang sangat krusial, ya. Tapi di lain pihak, ada juga kita sebagai watchdog. Sebagai watchdog itu berarti kan kita harus juga mengkritisi, misalnya bagaimana pemerintah menangani COVID ini, bagaimana masyarakat seharusnya merespons adanya virus ini, dan juga apa yang perlu dilakukan langkah-langkahnya, misalnya untuk memitigasi. Jadi ini betul-betul kita semua awam dalam hal ini, dan kelihatan ya. Jadi dan di lain pihak kita sebagai manusia, kita sendiri kan ya istilahnya siapa yang tidak cemas awal-awalnya takut kena COVID, apalagi kalau keluar harus meliput, kita harus di antara kerumunan, bergesekan dengan banyak sekali narasumber, dan apalagi kalau misalnya narasumbernya ternyata terekspos ke COVID, jadi harus juga mencari keseimbangan ya untuk menjaga supaya tidak stres, supaya tidak panik. Kita ingat ya, mungkin kalau sekarang sudah orang kebanyakan sudah tidak peduli lagi atau tidak terlalu takut, tapi awal-awal bulan Maret, April tingkat paranoianya kan, stresnya kan cukup tinggi. Sementara kita juga di media harus memberikan istilahnya kesejukan lah, tidak terlalu karena resikonya dalam kita menghadapi sesuatu yang kita tidak pahami, kita tidak ketahui adalah ketakutan. Dan kita lihat banyak sekali kan kita semua takut, dan mau tidak mau ya kita harus menjaga supaya kita bukan bagian yang menciptakan ketakutan itu. Yaitu kita harus melakukannya kan lewat informasi yang benar dan akurat. Dan kita juga bekerja sama, kita membantu khususnya BNPB dalam hal ini, kita saling bekerja sama dengan cukup baik karena BNPB juga sangat bergantung dengan media-media, khususnya media mainstream dan televisi adalah yang utama ya untuk membagikan, mendiseminasi bukan saja angka-angka yang kena, angka yang sakit, orang yang dalam pengawasan, orang yang berapa jumlahnya, itu bukan saja data tapi juga informasi-informasi berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, misalnya kenapa harus cuci tangan, kenapa harus menggunakan masker, kenapa harus menjaga jarak, apa yang harus dilakukan bila kita terpapar dan lain sebagainya. Ini kan semua informasi yang bertubi-tubi, dan saya lihat ini juga tantangan kita terbesar. Di lain pihak kita sendiri adalah manusia yang tentu memiliki kecemasan juga dalam bekerja, apalagi ya, dan cukup ini ya rasa kalau misalnya awal-awal sempat misalnya pejabat pemerintah memberikan press conference dan mengundang begitu banyak, dan akhirnya kita juga meminta bahwa kalau konferensi pers jangan undang secara fisik, lewat online saja, lewat webinar atau video dan lain sebagainya. Nah ini kan juga kita saling belajar lah. Jadi ini memang pelajaran sekali buat kita, dan pada waktu yang sama ya kita harus menjaga bahwa kita bukan bagian yang dari menciptakan, karena ini bukan pandemik virus saja, tapi di situ ada pandemi stres, pandemi informasi, jadi information overload, dan juga pada waktu yang sama kita harus tetap bersikap kritis lah istilahnya, bagaimana semua ini ditangani. Jadi cukup menantang bagi kita di kalangan pers, Isra. Nah, kalau menurut Mbak Desi sendiri, Mbak, kira-kira sejauh mana sih Mbak
pentingnya peran media ini saat ini di tengah kondisi sekarang ini, dan uh, bagaimana juga kira-kira media yang ada di Indonesia itu menjalankan peran tersebut sekarang selama mungkin kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Ya, pasti sangat-sangat penting karena banyak sekali dalam perjalanan kita semua bersama pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjaga supaya kasusnya itu bisa ditekan, supaya semua fasilitas yang kita miliki itu sanggup untuk memenuhinya. Yang dibutuhkan adalah informasi yang akurat tapi juga informasi yang cepat ya, karena setiap hari itu kan ada banyak sekali perubahan ya yang Ya, ya. terjadi dan harus ditanggapi. Jadi media sangat 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 penting, dan tanggung jawab kita apalagi mainstream media ini lebih penting lagi karena biasanya informasi yang salah, hoax, disinformation, misinformation itu banyak sekali dalam pada saat-saat ini, dan ini sangat sekali gampang beredar lewat sosmed ya, dan orang mungkin lebih banyak mencari informasi itu lewat ya WhatsApp grupnya, lewat YouTube, lewat internet dan lain sebagainya, dan itu tidak bisa diverifikasi kan seperti kita ketahui. Paling tidak kalau kita di media apalagi di CNN kita memiliki yang namanya standard and practices. Kita harus cek dan recheck, kita harus mendapatkan data yang akurat dari sumber yang akurat dan ada pertanggungjawabannya. Jadi saya rasa peran kita untuk memberikan informasi yang akurat, tidak menciptakan kepanikan, tapi juga untuk memberi masukan kepada pemerintah terhadap kebijakan-kebijakannya. Karena ini kita semua istilahnya approach di Indonesia ini, saya lihat ya pendekatannya itu kan adalah trial and error. Coba ini kalau jalan, kalau bagus dijalankan, tapi awalnya mungkin agak sedikit, wah misalnya masalah PSBB ini kan Ya. antara pusat dan daerah masing-masing punya pandangan sendiri. Jadi ini sebenarnya semacam petri dish, atau kalau ada bereksperimen secara sosial dan mengelola kita sebagai masyarakat, inilah kelihatan sekali bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik. Dan saya lihat banyak yang kurang ya, karena memang dalam menghadapi krisis ini dimanapun tidak ada yang namanya blueprint. Kecuali mungkin kalau kita lihat di negara-negara yang sudah pernah mengalami SARS seperti di Taiwan, mereka kan sudah punya protokol sendiri apa yang harus dilakukan, dan yang paling penting lagi mereka telah melakukan riset-riset dan terus-menerus, sehingga dengan adanya virus itu mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan yang lebih penting lagi fasilitas kesehatannya kan juga sudah disiapkan lebih memadai. Sementara kalau di Indonesia kita kan ya istilahnya sudah tahu lah, banyak sekali tantangan dari masalah kesehatan kita, jumlah fasilitas kesehatan yang kurang, rumah sakit yang kurang, tempat tidur yang kurang, kemudian juga tenaga medis yang kurang, dan apalagi kalau udah bicara seperti masalah ventilator ataupun APD, bahkan masker juga sempat ternyata harganya jadi melambung, sanitizer dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang harus diurus lah istilahnya. Jadi kita bisa membantu, saya rasa, karena yang paling penting dalam menangani suatu virus seperti ini memang harus ada satu suara, satu visi kan. Karena sekali lagi ini kan bukan masalah politik dengan pandangan A, B, C, D atau masalah ekonomi dan lain sebagainya, tapi ini harus ada penanganan secara kolektif dan yang jelas dan yang disetujui oleh semua. Makanya kalau kita lihat di China, itu kan penanganannya mungkin awal-awal mungkin agak sedikit berantakan, tapi setelah itu karena mereka sifatnya sentralistis, dengan cepat sampai sekarang mereka bisa menahan laju kematiannya itu di angka 40.000. Sementara kalau kita lihat di Amerika Serikat, negara yang seharusnya menjadi contoh bagaimana menangani suatu kasus seperti ini, karena ini negara adidaya dengan anggaran yang luar biasa, dan kita negara berkembang nomor 1 lah ekonominya, seharusnya kan tenaga medisnya itu banyak dan rumah sakitnya itu juga banyak tersedia. Yang ada ternyata mereka saya lihat lebih berantakan lagi. Iya.
Jadi dalam hal ini yang penting adalah bagaimana kita bekerja sama satu suara, dan saya lihat pemerintah juga punya niat dari awal dengan mendirikan atau membentuk yang gugus tugas percepatan penanganan COVID ini. Ya Ya, memang karena kita juga dan negara demokrasi ya Israel ya, ya, nama kita bukan sentralistis seperti zaman Orde Baru Orde dulu, Baru. setiap daerah kan punya wewenang masing-masing, jadi mungkin Mm-mm. ada ego sektoral, ego daerah itu sendiri, karena merasa lebih tahu, tapi memang seharusnya kalau dalam kasus ini pemerintah daerah diberi peran yang sangat-sangat tinggi, tapi kalau peran itu ya mereka harus ambil dengan baik dan dengan sense of urgency yang Ya. sama gitu. Ya, oke. Kalau kita berbicara soal pengalaman Mbak Desi nih, Mbak, selama mungkin ke 3 bulan terakhir, kira-kira ada nggak pengalaman yang mungkin mau di-share gitu terkait apa ya menghadapi COVID ini gitu, yang kira-kira menarik untuk diceritakan, Mbak? Ya, saya lihat ini bukan saja secara pribadi, tapi kita secara komunitas dan juga secara kita sebagai manusia. Ya, ini sebenarnya yang terjadi adalah kita diberikan kesempatan dan kesempatan emas, karena biasanya kalau apalagi kita hidup di Jakarta dengan kemacetan dan kesibukan, waktu itu selalu menjadi wah, nggak ada waktu untuk olahraga, nggak ada waktu untuk uh, melakukan hal-hal yang menyenangkan lah istilahnya, atau tidak ada waktu yang dihabiskan dengan keluarga. Sebenarnya ini ada blessingnya juga, kita diberi Ya. waktu untuk melakukan hal-hal yang selama ini ternyata sangat penting ya, misalnya dengan keluarga, atau mungkin sekarang mungkin merasa udah kelamaan gitu. Bahkan Udah katanya mau banyak yang anak-anaknya, udah bahkan malahan stres ya karena bahkan anak-anaknya katanya lebih. banyak angka perceraian meningkat tuh Iya, katanya. angka perceraian, tapi mungkin juga nanti angka ini Kelahir. kelahiran baby juga Ya, mungkin meningkat. meningkat. Jadi kita sebenarnya diberi kesempatan untuk rebooting. Kalau komputer itu Mm-mm. kan di reboot, di Mm-mm. reset dan dikembalikan keseimbangannya. Kita lihat secara dampak yang positif kalau di Jakarta yang terkenal sekali dengan tingkat polusinya yang tinggi pada bulan-bulan COVID itu, wah, Mm-mm. langit biru itu kita bisa nikmati semua seolah-olah ada keajaiban. Wow, Jakarta itu ternyata indah. Ya, ini pasti tidak akan berlama. Ya. Sampai nanti sekarang saja sudah mulai kembali ya karena Mm-mm. polusinya sudah kembali lagi. Tapi resetting terhadap diri kita sendiri. Ini Ya. makanya ini UIDs ini kan itulah dasarnya. Adalah waktu untuk kita merefleksi apa Mm-mm. yang penting, apa yang prioritas seharusnya di kehidupan kita ini. Yang jelas yang keluar dari semua pengalaman ini, prioritas nomor satu kita sebagai manusia itu adalah kan menjaga kesehatan. Ya. Ternyata tanpa kesehatan itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi mungkin ke Mm-mm. depan fokus itu semua secara individu, kita harus investasi. Investasi bukan di barang, investasi Mm-mm. tapi dalam menjaga kesehatan. Apakah itu Mm-mm. melakukan olahraga secara rutin atau makan makanan yang sehat dan membuat semacam habit ya, Mm-mm. kebiasaan-kebiasaan yang menyehatkan secara mind, body dan spirit itu. Dan kita Mm-mm. juga secara komunitas komunikasi kita yang sehat satu sama lain. Dan ini dengan dampak COVID yang ternyata berbeda-beda tergantung dengan latar belakang ekonomi sosial dan kondisi orangnya itu sendiri kan berbeda. Ada yang bisa Ya. work from home karena ya ada home yang bisa dia di mana dia bisa bekerja dengan segala macam peralatan Mm-mm. elektroniknya, ada wifi-nya, dan tentu saja jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah itu kan kerjaan yang memerlukan istilahnya berpikir komunikasi yang bisa dilakukan lewat Zoom, lewat email, lewat FaceTime ataupun video dan lain sebagainya. Tapi kan Ya. kebanyakan di Indonesia ini di mana 60% dari pekerjaannya itu sektor informal, ya tidak ada luxury semacam Ya. itu gitu, karena dari Mm-mm. segi worknya itu tidak bisa dilakukan di rumah, dan mungkin dari segi kondisi rumahnya juga tidak bisa melakukan social distancing, atau Mm-mm. misalnya untuk belajar di rumah juga ternyata tidak memadai kalau rumahnya tidak ada ruangan, terus ada yang terpapar, ya pertama tidak bisa social distancing, kedua bagaimana untuk belajar, untuk bekerja dari rumah. It's a luxury. Nah di sini juga saya lihat aset yang bagus itu kelihatan adalah sense of gotong royong, ya, sense of Mm-mm. we're in it together. Banyak yang memberi donasi, membuat yang membantu para nakes, bagi-bagi sembako,
dan gerakan-gerakan yang sifatnya berbasis komunitas ya. Komunitas ya. Jadi ini yang kita sudah miliki tapi perlu diingatkan kembali. Jadi masalah kesehatan tapi juga kesehatan mental ya, karena pada saat-saat ini orang kan cemas sekali, apalagi karena kondisi ekonomi ini akan semakin memburuk ya, dan apalagi kalau misalnya kehilangan pekerjaan atau ya bagaimana memikirkan nasib ke depan. Jadi kita harus memiliki mental wellness dan physical wellness yang mau tidak mau ya harus kita investasi saat ini. Dan mungkin dari segi pemerintah juga harus dipikirkan bentuk dari struktur dari perekonomian kita. Mungkin ya kita lihat siapa profesi mana yang paling kita butuhkan saat COVID ini. Yang jelas kan bukan para fund manager atau ya siapa yang dibutuhkan ya, bukan saja dokter dan perawat dan orang-orang tenaga medis, tapi seperti ya itu delivery ya kan, orang-orang yang public service. Semua pelayanan publik dan juga untuk melayani semua kebutuhan itu adalah orang-orang yang paling kita andalkan, yang mungkin dianggap bahwa selama ini nggak terlalu ini ya. Termasuk guru ternyata kan penting sekali karena belajar dari rumah itu ternyata susah kan, orang tua harus bantu jadi guru. Iya. Begini gimana caranya gitu. Apalagi ada yang sambil kerja gitu, sambil ngerjain PR anaknya, itu kayak banyak yang rempong gitu ya. Iya, jadi pelajaran ini adalah untuk melihat lagi apa sih sebenarnya prioritas dalam kehidupan kita yang harus kita kembalikan, dan supaya ke depan itu juga tidak akan kembali lagi kita terulang. Karena adanya COVID-19 ini ya salah satunya adalah bagaimana kita melakukan lingkungan kita dengan begitu tidak baik sehingga virus-virus yang seharusnya tidak bersentuhan dengan manusia itu menjadi bersentuhan dengan manusia. Itu kan sudah sesuatu yang sebenarnya di luar dari normal. Kita anggapnya new normal sekarang, tapi sebenarnya kan tidak normal. Ya. Oke, kita balik lagi nih Mbak Desi. Jadi kan kalau tadi ini kita tes ingatan lagi kan, di tahun 2010 ikut IDEAS nih. Kemudian kira-kira nih apa yang materi ataupun pengalaman ataupun pelajaran yang di tahun 2010 itu yang kira-kira kepake banget nih, terutama di masa-masa pandemi ini dalam rangka menjalankan tugas sebagai orang di media gitu, Mbak. Kira-kira apa yang sangat penting diajarkan, karena UIDS ini adalah kita harus semua itu bertumpu pada diri kita sendiri ya. Jadi istilahnya kalau kita membangun bangunan itu kan kita tidak mulai dari atapnya terus nanti jendelanya berapa, warna pintunya apa, dindingnya seperti apa, tidak. Tapi kita mulai dari fondasinya. Ya. Nanti mau dibangun rumah tingkat 10 atau mau dibangun menjadi castle atau jadi villa, itu kan tergantung masing-masing, tapi sama. Yang harus dipastikan kualitasnya itu adalah fondasinya. Jadi UIDS ini dalam pelajaran saya dan teman-teman di grup saya itu adalah melihat kembali, membangun kembali fondasinya, apa yang paling penting. Nah, pada akhirnya ya, masyarakat itu kan terdiri oleh manusia-manusianya ya. Dan manusianya itu kan ada istilahnya dimulai tergantung dari masing-masing dirinya. Mindsetnya itu seperti apa, itu kan tergantung dari apakah itu pengalamannya atau apakah itu apa yang dia dapatkan, dia pelajari, ataupun karakternya atau kebiasaannya. Nah, ini kan yang bentuk kita sebagai manusia. Nah, kita diingatkan apa-apa saja yang diperlukan untuk menjadi manusia yang istilahnya integritinya itu tinggi. Jadi mind, body, spiritnya itu semua nyambung. Ya. Kalau nggak nyambung, nanti kita mengerjakan sesuatu, besok itu jadi masalah, ya kan? Yang kita lihat sekarang kita sebut masalah adalah karena kreasi kita yang kemarin. Jadi kalau kita lihat sekarang masalah sampah kan, wah sampah itu masalah, ini kok masalah. Tapi lihat apa, sampah itu terdiri dari apa? Sampah itu terdiri dari paket-paket plastik, sampah itu terdiri dari barang-barang yang kita tidak perlu, kita buang, tapi kan barang-barang itu kita ciptakan untuk memenuhi kebutuhan. Tapi tidak pernah dipikirkan apa
yang menjadi side effect atau dampak dari semua kreasi ini gitu. Jadi kalau kita lihat yang semua kita anggap masalah itu semua sebenarnya kan itu solusi. Misalnya kayak kantong plastik ya. Sekarang kan kantong plastik wah udah anti lah orang tidak, tapi ingat kenapa itu diciptakan dan kenapa digunakan, karena ya memang it's a good invention ya untuk membungkus, untuk membawa. Itu kalau tidak ada plastik ya kita tidak bisa, banyak sekali yang kita bisa gunakan, tapi ternyata kan menimbulkan masalah. Nah, kalau semua orang disadarkan bahwa harus dimulai dengan fondasi yang kuat, jadi nanti dalam kita menciptakan suatu komunitas atau masyarakat dengan perspektif dan passion masing-masing, tapi kita bisa menjadi masyarakat atau komunitas yang kuat dalam menghadapi berbagai macam isu gitu, yang tidak, jadi kita tuh tidak reaktif. Kalau sekarang kan ini kejadian kita reaktif ya, karena kita memang manusianya itu seperti ya, tidak, inilah istilahnya gampang sekali dimanipulasi emosinya gitu. Tapi kalau kita dari awal kita selalu aktif, kita selalu melakukan, kans untuk kita membuat pilihan-pilihan yang salah ya, atau pilihan-pilihan yang kurang tepat itu bisa dikurangi gitu. Kenapa? Karena kita sadar. Kalau orang sadar dia kan pasti akan memberikan pilihan-pilihan yang berdasarkan pemikiran-pemikiran dan pertimbangan yang akhirnya membuat pilihannya dia itu kan lebih bagus gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Desi. Ini Sorry, barusan kucing saya ngeong-ngeong, kedengeran nggak? Enggak ya? kedengeran, nggak apa-apa. Tapi itu jadi background yang benar. Karena ini saya Biar kelihatan taruh dia kayak di rumah, luar. Mbak. Biar kelihatan kayak di rumah. Saya taruh dia di luar karena kalau di dalam dia ngeong-ngeongnya lebih, kalau di dalam dianya maunya keluar. Nah ini kalau dia di luar maunya ke dalam. Ini contoh dari kepribadian yang nggak tahu maunya apa itu si kucing ini. Iya, iya. Oke Mbak, karena waktu kita nih sudah sangat singkat sekali dan banyak sekali ada pertanyaan-pertanyaan, kita akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Baik, pertama dari Ed Kabul, L-nya ada 5 nih. Kak Desi, please share dong how you manage your stress level during this pandemic. Iya, pertanyaan yang bagus sekali, karena pandemi ini memang bisa memicu banyak sekali rasa ketakutan, ya kadang-kadang kan paranoia, apalagi kalau di rumah itu ada orang tua, dan juga kalau kita bekerja ya di kerumunan dan awal-awal ya mungkin paranoia. Tapi kita lihat yang memicu stres itu biasanya apa? Stres itu berarti kita kan tidak tahu bagaimana kita mengukur perasaan ketakutan kita, sehingga ketakutan itu biasanya kan berlebih ya, dan ini membuat adrenalin kita itu keluar, dan kalau ini terus-menerus menciptakan stres, dan ini bisa merusak tubuh kita dan bisa menciptakan penyakit. Tapi stres itu kan penting di saat-saat memang diperlukan, karena ini merupakan hormon yang diperlukan kalau secara evolusi kita ada di hutan, ada binatang buas, kalau kita melihat itu kan harus mau lari atau mau diajak berantem atau gimana, ini diperlukan. Nah, kalau di saya sendiri, saya mencoba memahami ya, kalau kita memahami sesuatu, apapun kan bisa menjadi sumber stres. Misalnya masuk ke kerja ya, terus itu kan orang sering sekali stres, kerja saja stres. Kenapa? Mungkin karena di tempat pekerjaannya dia nggak suka pekerjaannya, sehingga memikirkan harus melakukan sesuatu yang tidak dia sukai saja menimbulkan stres. Kedua, mungkin dia tidak get on, atau dia tidak suka sama bosnya gitu, sementara dia harus melakukan apa yang bosnya suruh. Nah, ini kan membuat stres. Belum lagi mungkin ada kolega yang menurut dia wah mengambil, ya biasalah mungkin ada kecemburuan, atau misalnya taking credit apa, jadi ada semacam kompetisi. Nah, itu kan semua membuat stres. Tapi stres itu kan di dalam pikiran. Jadi lebih baik dilihat satu persatu. Ya, taruhlah misalnya pekerjaan yang tidak disukai, sehingga kalau bangun tidur saja itu sudah wow, udah nggak enak, dan kantor sudah
dilihat apa sih Mm-mm. sebenarnya yang tidak membuat nyaman gitu. Dan di situ dilihat satu persatu supaya bisa dilakukan tindakan. Mm-mm. Taruhlah kalau tidak suka pekerjaannya, ya harus Mm-mm. dilihat kenapa saya tidak menyukai pekerjaan ini. Oh, Mm-mm. ternyata tidak menyukai pekerjaan ini karena sebenarnya nggak paham. Mm-mm. Karena pekerjaannya ini wah saya harus pakai Excel sheet, pakai ini jadi stres. Tapi stresnya itu karena dia sebenarnya tidak paham. Paham. Ya, kalau sudah tahu dia tidak paham, karena kalau orang yang paham ya melakukan pekerjaannya kan pasti nggak akan stres, bahkan mungkin Mm-mm. akan menyukainya. Tapi kalau Ya. dianya tidak paham, ya berarti bisa belajar kan, memperbaiki diri, belajar sampai dia bisa. Nah itu salah satu approach-nya. Kedua, mungkin dia tidak suka karena bosan. Dan dia sudah harus Mm-mm. berpikir, dia bosan itu kenapa? Oh kalau itu ya sudah antara lihat saja, ya bosan tapi minimal gajinya gede gitu. Ya sudah fokus ke ya ini, saya anggap saja saya bekerja karena ada rewardnya. Mm-mm. Atau ya kalau tidak mungkin sudah waktunya untuk melakukan hal itu yang baru secara kreatif atau mungkin belajar hal yang baru sehingga bisa memberikan kontribusi di tempat-tempat lain di tempat pekerjaan itu atau mungkin ya sudah waktunya untuk mencari pekerjaan gitu atau mungkin stres karena kok bos saya kok kelihatannya tuh nggak suka sama saya gitu mungkin harus merefleksi juga kalau memang tidak suka apakah apa alasannya tidak suka? Oh, ternyata ya tidak suka mungkin karena saya tidak pernah mematuhi deadline atau kualitas pekerjaan itu kan semua kan bisa kecuali kalau memang betul-betul sudah melakukan kualitas bagus dan lain sebagainya tapi ada personality clash itu pilihan kan Ya. bisa bisa langsung menanyakan atau kalau sudah tidak bisa ya it's time to send the resume of your boss to another company gitu. Mm-mm. Jadi stres itu tuh lebih karena kita menghabiskan energinya untuk memikirkan hal-hal yang di luar kontrol. Jadi Mm-mm. kalau kita mulai dengan sesuatu dengan apa yang kita bisa kontrol dan dari situ kita melakukan tindakan berdasarkan apa yang kita bisa lakukan within our sphere control itu pasti tidak akan stres. Ya. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya ya misalnya bagaimana saya mengelolanya. Saya tiap hari kan misalnya harus ketemu orang dan mewawancarai dan itu topiknya bisa apa saja. Sekarang ini bisa tentang epidemik, besok tentang keuangan, besoknya lagi tentang international affairs, besoknya apa yang harus kalau dipikirkan wah saya nggak ngerti apa ya mengelola supaya saya banyak belajar, banyak Mm-mm. membaca, saya mencari tahu, saya selalu menyiapkan ya sebelum apa yang saya lakukan itu persiapan itu penting. Jadi kalau kita Mm-mm. sudah merasa siap secara psikologis itu pasti tidak akan stres gitu. Ya. Oke, kalau terkait ini menarik terkait media, Mbak. Karena kan mungkin saya pribadi juga gitu ya, kan kebanyakan nonton TV, kebanyakan baca berita, malah tambah stres. Nah, sebagai orang media sendiri, Mbak, Betul sekali. apa tipsnya nih, Mbak, biar ibaratnya kita tetap bermanfaat nih dengan Ya. dapat berita, tapi nggak stres. Iya, ini sama saya selalu melihat yang namanya kita kan mengkonsumsi berita ya. Mm-mm. Mengkonsumsi, ingat kata kuncinya itu mengkonsumsi. Kalau kita Mm-mm. misalnya ke supermarket atau ke all you can eat ya, Mm-mm. approach kita apa? Apakah kita ambil semuanya terus makan semuanya dengan kalap tanpa memilih-milih? Ya nggak tahu ya Mm-mm. mungkin ada orang yang mengambil apapun makanan tanpa pandang bulu, pokoknya semuanya dimakan. Itu kan pasti habis itu ya sakit perut, nggak enak, berat badannya naik. Ya, sama saja dengan mengkonsumsi yang informasi. Mm-mm. Informasi ini anggap saja adalah makanan. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam diri kita itu ada dampaknya secara fisik ya. Negative Mm-mm. news, sesuatu yang terus-menerus secara negatif, pasti ya itu membuat kita stres, membuat kita merasa hidup ini kok susah, tidak nyaman, apalagi kalau di situ banyak hate speech, banyak bullying, banyak orang berantem, yang ada ini toxic seperti racun. Apa mau Mm-mm. kita disuguhin racun? Ini kan gadget, ini adalah alat, Mm-mm. bukan yang kita kan harusnya menjadi orang yang peralat alat itu, bukan alat yang memperalat Peralat kita. kita. Jadi gunakan ya gadget itu seperti bagaimana kita mengkonsumsi makanan Mm-mm. untuk kita sehat.
Ya, ya. Jadi pilih-pilih, ya, Mm-mm. jangan latah. Ada orang kirim ini video yang lagi viral, semua dibaca, semua dilihat, dan kemudian 4 jam kemudian, wah, segala macam emosi dan menghabiskan waktu. Apa yang kita Ya. dapat dari itu? Nggak ada. Yang ada Mm-mm. adalah Mm-mm. infodemi. Ya. Dan setiap kita membaca sesuatu, attention kita, itu kita memberikan energi kepada what we pay attention to, we give energy to. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ini makin lama ya makin membuat kita juga akhirnya ikut-ikutan ya, apakah itu uh, yang nggak ada urusan juga kita jadi ikut-ikutan gitu. Jadi Mm-mm. pintar-pintar lah kita melakukan filtering. Kita bisa mau Ya. memfilter sendiri ya. Apa kalau Ya. menonton TV kan ada remote, itu ada switch off-nya. Siapa yang Mm-mm. suruh, kan nggak ada kan yang memaksa kita kan. Kalau Mm-mm. saya Mm-mm. mendapatkan misalnya video yang forward, 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 saya nggak akan buka. Mm-mm. Saya akan pilih sesuai apa yang keinginan saya atau apa yang saya Mm-mm. butuhkan. Kalau tidak ada nilai tambahnya, kalau tidak, kalau membuat ketawa, senang, itu ada nilai tambahnya. Mm-mm. Tapi kalau membuat marah, kesal, ya jelas tidak ada nilai tambahnya. Ya. Ya kan, itu segampang itu. Mm-mm. Tapi Mm-mm. karena gadget ini juga direkayasa supaya menjadi addiktif, ya kita tuh kecanduan. Nah ini yang harus dipahami. Kadang-kadang Ya. kita scrolling scrolling nggak tahu kapan mau berhenti. Jadi ini harus dipahami bahwa orang membuat gadget ini diciptakan bukan untuk menghibur kita secara gratis, tapi untuk membuat kita ketergantungan. Semakin kita tergantung kepada gadget dan apa yang dalam isinya, semakin kita memperkaya. Tidak tahu ya, kalau orang mengirim video misalnya, wah ini nonton ini viral, yang membuat itu, kalau semakin banyak videonya ditonton, dia bisa mendapatkan banyak revenue, banyak Mm-mm. uang, pendapatan. Kenapa? Karena yang nonton lebih banyak, viralnya lebih Lebih banyak. besar, jadi mendapatkan monetary value. Kita mendapatkan apa gitu. Itu juga Ya. kita harus paham lah. Jangan kita Mm-mm. melakukan sesuatu itu tanpa berpikir. Dan ini yang fundamental juga dalam UIDS ini. Ini kita jangan istilahnya tuh semua itu di dengan jernih gitu. Mm-mm. Oke, terima kasih Mbak Desi. Ini kita masih banyak pertanyaan nih. Kita lanjut ya ke Silakan. ada pertanyaan dari mungkin oke dari Dialah Hutabalian. Mbak Desi, apa ada cara menyeleksi informasi yang efektif agar tidak terjebak dalam hoaks dan informasi yang keliru? Ya, yang jelas ya, salah satu indikator yang paling bagus itu kalau kita menonton misalnya media yang uh, mainstream ya, Mm-mm. media-media yang sudah terakreditasi, Mm-mm. media-media yang memang pekerjanya itu adalah profesional dan di situ di uh, harus berdasarkan yang namanya code of conduct and code of Mm-mm. ethics ya. Mm-mm. Jadi seperti ya media-media yang memang punya tanggung jawab, media yang bekerja sesuai dengan etika jurnalistik dan melakukan pekerjaannya, minimal ada filtering ya mengenai Mm-mm. apa, melewat cek seperti saya katakan tadi. Kalau tadi CNN Indonesia itu punya namanya satu buku ya, Standard and Practices-nya. Kita tidak akan mencomot gambar begitu saja, menayangkannya tanpa mengecek apakah benar, karena kan sekarang semua itu bisa direkayasa, semua bisa Ya. dimanipulasi. Kadang-kadang video yang kelihatan seperti asli saja ternyata tidak gitu. Nah ini adalah tugas kita untuk melakukan filtering, cek dan recheck supaya apapun informasi yang kita berikan itu secara kredibel. Nah masalahnya dunia maya, dunia social media ini, internet itu tidak ada. Jadi ini masih jungle gitu, masih Mm-mm. uh, tidak ada garis-garis pembatasan di antara yang benar dan yang tidak benar, dan kemudian di situ sumber-sumbernya juga tidak jelas. Kenapa? Karena setiap orang yang memiliki gadget, yang memiliki akses internet ya dan wifi itu bisa menciptakan beritanya sendiri ya. Sekarang ini Ya. semua YouTubers. Nah, jadi kita harus tahu. Lagi pula
kalau informasi itu, saya tuh sangat hati-hati dengan informasi. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, kalau kita mencerna informasi, ya, ini berarti attention kita itu hilang ke situ, gitu. Tapi dengan attention kita mendapatkan informasi seperti itu, dan kita tidak tahu apakah informasi itu benar atau tidak, ini kan kita tuh habis waktunya dengan hal-hal yang sebenarnya tidak beneficial. Beda kalau misalnya saya menggunakan, dan kita berterima kasih sekali dengan adanya internet itu, kita bisa akses itu semua yang pengetahuan, knowledge. Kita tidak harus ke perpustakaan atau harus ke tempat-tempat beli buku dan lain sebagainya. Semua itu bisa didapatkan. Cari di situ banyak sekali yang kita bisa pelajari. Belajarlah sejarah di situ. Cari informasi mengenai apa filosofi atau gunakan untuk baca artikel-artikel bermutu untuk memperkaya diri. Aplikasi-aplikasi untuk self development itu banyak sekali. Jadi cari yang kalau makanan itu ya cari yang buah yang segar, sayur-sayuran, jangan kebagian yang banyak junk foodnya atau zat pengawetnya dan racun-racun yang toksik yang sering sekali kita jumpai, misalnya kalau makanan yang tidak sehat. Jadi ini semua pilihan. Tapi pilihan itu kan berdasarkan kita sebagai manusia. Cara kita mengambil pilihan itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Sehingga kita bisa membuat pilihan itu dengan dasar-dasar yang istilahnya kuat, ya, sehingga hasil dari pilihan kita itu positif, bukan sesuatu yang kita sesali. Ya, oke, terima kasih Mbak Desi. Intinya harus tetap sadar gitu ya, memilih sadar ataupun kuncinya. harus tetap sadar terus. Iya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari @an_evening, Mbak Desi, bagaimana media bisa bertahan secara bisnis di tengah COVID setelah sebelumnya terkena disrupsi digital? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kita seperti bisnis-bisnis lainnya sekarang, kita lihat dengan tidak ada aktivitas perekonomian itu, ya dampaknya kita memasuki situasi perekonomian yang sulit ya. Dan ironisnya kalau di media ini orang dalam masa COVID ini kan semakin mengkonsumsi ya. Jadi dari jumlah yang nonton, jumlah yang melihat, menikmati, dan bahkan menciptakan informasi-informasi dan program-program seperti ini kan semakin meningkat ya. Tapi kalau kita media independen yang memang sangat tergantung kepada iklan, ini sangat memprihatinkan juga ya. Banyak yang menggunakan dan banyak yang menonton, banyak yang membaca, tapi bagaimana kita bisa survive secara bisnis, ya memang harus pintar-pintar lah bertahan. Dan di sini mungkin ya saya lihat juga sudah semakin banyak, apalagi kalau koran-koran yang sifatnya ini ya fisik ya, itu kan sudah semakin berkurang, halamannya juga semakin tipis karena sudah tidak ada yang beriklan. Siapa sih sekarang yang beriklannya, apa yang diiklankan, mereka tidak punya budget untuk iklan, jadi kue iklan itu. Jadi otomatis kita juga harus kreatif, kita harus mencari cara-cara yang baru untuk survive gitu ke depannya. Tapi ya dalam hal ini CNN Indonesia ya diuntungkan karena kita bagian dari satu grup istilahnya ya, transmedia, jadi bisa saling membantu. Tapi kalau media yang memang saat ini hanya bisa hidup dari iklan, kalau tidak dari iklan tidak bisa hidup, ya pasti sangat sulit gitu. Dan kompetisinya juga banyak, semua orang sekarang bisa menciptakan platform-platform baru. Benar-benar. Oke, menarik sekali jawabannya Mbak Desi. Kita masih banyak nih, cuman waktunya sangat sedikit. Kita ada pertanyaan lagi dari Eteresia. Mau kemana istilah dikejar-kejar waktu? Santai aja. Karena Instagram ini ada maksimal waktunya, Mbak.
Oh Jadi cuma iya, jadi jadi ntar kita tiba-tiba memang mati. dikejar-kejar. Kita tanpa pamitan mati kan nggak lucu. Oke, Lucu juga pemerintah sih, tiba-tiba mati. pemerintah pusat menyampaikan protokol yang tumpang tindih dalam beberapa kesempatan. Iya, Bagaimana idealnya peran media menjadi penengah untuk menghindari kepanikan dan tetap menjalankan peran sebagai penyalur informasi? iya, ini bagus sekali pertanyaannya karena kita ya memang negara demokrasi ini dengan pemerintah sama pusatnya dan pemerintah daerah ya tanpa ada COVID saja kan mereka sudah tumpang tindih dalam segala hal. Mm-mm. Karena masing-masing merasa paling menguasai konstituennya ataupun wilayahnya karena ini semua kan dilakukan pemilunya kan juga secara demokratis lah Ya. istilahnya. Jadi ya ini wajar. Yang kuncinya itu bagaimana melakukan kolaborasi dan bagaimana bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Saya lihat dalam hal ini kalau khususnya pemimpinnya, pemimpin pusatnya itu presidennya, istilahnya itu harus memberikan visi yang jelas, ke arah yang jelas, dan ini juga harus diiyain oleh semua Mm-mm. gitu. Jadi mau tidak mau ya harus ada cara-cara untuk berkomunikasi supaya tidak ada multitafsir yang Mm-mm. sering sekali terjadi, apalagi di saat seperti COVID-19 ini, kalau ada multitafsir mengenai apa sih definisi dari lockdown, apa sih Mm-mm. definisi dari social distancing, ataupun prioritas, ya, mungkin satu daerah merasa, wah tidak, ini bukan prioritas, tidak urgent, tapi di tempat lain itu urgent, tapi dari segi komunikasinya itu, anggap saja seharusnya kita tuh orkestra di mana presiden itu harusnya jadi dirijen. Itu Mm-mm. semua apapun yang dilakukan bisa berbeda-beda kan ada di situ main piano, main suling, main viola dan lain sebagainya. Tapi semua dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu menciptakan sesuatu yang harmonis. Nah, ini Mm-mm. tantangannya. Karena ya mungkin yang terjadi sekarang ya ada yang di pemain orkestranya mungkin sebenarnya fokusnya inginnya jadi dirijennya atau jadi menurut saya memang tantangannya dan kita harus apresiasi juga ya tidak susah memang mengelola Mm-mm. demokrasi sebesar 270 juta Mm-mm. orang ini dan bahwa kita relatif cukup kalau kita lihat ya memang kurang kurang inilah kolaborasinya kurang tapi arahnya sebenarnya niatnya itu sudah ada ini lebih karena kapasitas kemampuan saja yang harus kita kita perbaiki gitu. Oke, kita lanjut ya pertanyaan berikutnya. Sebentar. Ini. Oke, pertanyaannya dari Dialah Hutabalian, Bu Desi, apakah punya waktu khusus untuk reflektif tiap hari? Oh itu penting penting Hmm. sekali dan jadi sebaiknya kalau kita bangun setiap pagi itu kan dengan semangat bahwa ini hari yang baru ya. Nah, bagaimana untuk setiap hari itu, wah ini hari yang baru. Kita harusnya punya rencana, ya sekecil apapun tapi penting punya rencana. Mungkin ada rencana 2 atau 3 hal yang kita ingin capai pada hari itu. Kenapa? Ini penting supaya ketika sebelum kita tidur, kita itu tidak tidur dengan istilahnya pending matters yang masih banyak yang belum kita selesaikan dan penuh dengan regret atau penyesalan. Oh, kenapa tadi ini? Kok ini saya masih sehingga besok harinya kita tuh melakukan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan kan kemarin. Kalau kita selalu terus-menerus ya melihat ke belakang, ya karena banyak urusan yang tidak pernah selesai, itu hidup kita tuh jadi melihat ke belakang, bukan melihat ke depan, ya kan? Jadi misalnya Ya. kalau kita ya kembali ke analogi kita kerja di kantor yang kita punya masalah gitu, itu kan kita selalu melihat ke belakang. Kenapa? Karena emosi yang ada
kemarin dan saya rasakan hari ini itu mungkin saja lebih besar lagi gitu emosi negatifnya. Jadi kita membawa-bawa baggage ataupun barang-barang dari hari ke hari yang sebenarnya mengikat kita ke belakang. Jadi kita tidak maju-maju. Jadi idealnya kita supaya bisa itu harus ada waktu-waktu yang memang kita luangkan untuk menyelesaikan sesuatu. Karena penyakitnya kebanyakan ya kenapa orang itu stres, merasa diuber-uber waktu dan lain sebagainya. Karena apakah sudah pekerjaan itu benar-benar dikerjakan dengan tuntas atau masih dalam sifatnya pikiran, procrastination, mengulur waktu, kemudian menghabiskannya mungkin kelamaan di email, bukannya email untuk kerja, akhirnya email untuk nggak tahu ya, nggak jelas, dan tapi merasa bahwa waktu itu sudah hilang, kemudian wah diuber-uber dengan waktu yang sedikit ini untuk mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya memerlukan waktu yang lebih panjang. Jadi ini masalah self management. Self management mengelola waktu kita itu sendiri, dan setiap hari kalau saya lakukan refleksi itu sebelum tidur, ya istilahnya we say goodbye for today, ya, dengan semacam ini ya, niat bahwa besok itu kita harus lebih baik dari hari ini gitu. Jadi kita membandingkan, orang kan biasanya membanding-bandingkan dengan orang lain. Loh, ini orang kok dia bisa ini kok, wah, lebih sukses, lebih populer, lebih ini, lebih itu. Tapi seharusnya dia cukup dengan membandingkan dengan dirinya sendiri kemarin gitu. Niat aja. Pokoknya besok saya harus lebih bagus. Mungkin satu dua hal. Ya. Jadi harus ada sesuatu setiap hari itu yang dikerjakan yang membuat kita itu ada sense of progress, sense of movement. Makanya personal development itu penting. Belajar itu penting. Ya. Hidup itu it's a lifelong learning, sehingga kita tuh tidak stuck. Itu learningnya tuh bisa apa saja. Misalnya kalau misalnya hari ini belajar untuk, sekarang banyak lagi hobi masak ya orangnya, belajar bikin kue, ya mungkin niatnya besok kuenya yang saya buat ini bisa lebih bagus lagi. Kalau setiap hari itu diperbaiki, mungkin dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan bisa buka toko kue kan, atau jual kue di Instagram, iya kan? Gitu. Jadi tapi itu kan berarti harus ada investasi terhadap pengembangan diri sendiri. Jangan habiskan waktu, ya, jangan sia-siakan waktu, karena itu waktu itu hanya satu hal yang di dunia ini kita tidak bisa dapat kembali. Ya. Oke, terima kasih Mbak Desi. Ini sepertinya waktunya juga, waktu balik lagi ya, waktu yang membatasi kita. Mungkin di akhir Mbak Desi boleh memberikan mungkin closing statement ya, atau mungkin gini aja kali pertanyaan. Kalau saya menariknya gini, ini kan masa-masa memang kita semua kesusahan gitu ya, semua orang serba bingung, uncertain, kedepannya seperti apa. Sebagai sebuah bangsa juga kita diberikan tantangan yang besar sekali gitu. Kira-kira apa nih pesan Mbak Desi kepada para penonton yang nonton live Instagram ini, biar kita ke depan bisa sama-sama menghadapi ini dengan baik gitu, dan Indonesia jauh lebih lebih orang warga-warganya lebih bahagia lah ke depannya. Iya, nah kebahagiaan ini biasanya pribadi ya. Kebahagiaan untuk Isra beda dengan mungkin apa yang membuat saya bahagia. Jadi mulailah dari diri sendiri ya. Saya lihat itu sekarang banyak sekali kasus-kasus ya, yang paling banyak di dunia ini masalah penyakit itu adalah mental, ya, mental health. Ya, sekarang ini sangat penting bagaimana kita menjaga mental health ya, supaya tidak depresi, supaya tidak ya, karena itu semua bisa ya jauh lah dari kebahagiaan itu sendiri. Jadi kalau dulu mungkin ya penyakitnya, nggak tahu ya sekarang kan masih ada COVID ya, tapi dulu sifatnya penyakit itu penyakit communicable ya, seperti TB, kolera, smallpox dan lain-lain. Kemudian ada penyakitnya lifestyle dari karena mungkin jenis makanan yang kita makan, polusi dan lain sebagainya. Tapi sekarang lebih lagi itulah penyakit yang karena pikiran.
pikirannya tidak sehat, sehingga ya ini lama-kelamaan bisa memicu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mental health dan ujung-ujungnya juga physical health. Stres itu bisa kalau terus-menerus justru sangat fatal. Jadi mulailah dari diri sendiri, ya, ambil kontrol bahwa yang namanya kebahagiaan, yang namanya ketenangan, itu saya yang tanggung jawab terhadap kebahagiaan saya sendiri. Jangan menggantungkan, mengharapkannya dari eksternalitas. Jangan menunggu, kok saya nggak ada sih yang bikin bahagia, kok saya jadi, kok saya kesel, ya. Jadi jangan reaktif. Ada kejadian A, baca artikel ini, wah kesel. Baca ini, wah marah. Orang berbicara kepada kita dengan nada yang, wah kok dia begitu, kok saya dicuekin, kok saya tidak diindahkan, kok saya diperlakukan dengan kecil, dan itu semua ada dalam kontrol kita. Kita mau ikut, ya, bereaksi, atau kita merasa oke, ya itu opini dia, mungkin dia punya alasannya sendiri kenapa dia memperlakukan saya seperti, atau mungkin dia ternyata tidak memperlakukan saya seperti apa, hanya imajinasi saya saja saya diperlakukan seperti. Karena sekarang saya lihat kebanyakan nih penyakit itu orang tuh gampang tersinggung, sensitif. Semua tuh kok bisa, wah sensitif, ini tidak boleh diomongin, ini jangan ngomongin itu, nanti dia tersinggung, ya, rentan. Nah, ciptakan supaya kita tuh tidak menjadi kepribadian yang rentan, gampang manipulir lah istilahnya, emosi kita gampang disulut. Baca ini langsung wah reaktif, dan apalagi kalau sekarang dengan gadget kita kan responsnya juga bisa langsung reaktif. Itu yang kita lihat sekarang di yang namanya dunia sosmed ini adalah reaksi-reaksi emosi yang tidak ada didasari oleh pemikiran rasional, yang kalau kita bisanya bertemu bertatap muka ini ya kita tidak akan meresponsnya kan seperti itu. Jadi mulai dari diri sendiri, menjadikan pribadi, dan don't take things, ya, have a sense of humor, ya. Not everybody goes out of their way to make you angry atau enggak. Jangan merasa diri kita itu paling penting. Itu kan sebenarnya kan arogansi terbalik, ya. Kalau kita tuh tersinggung, seolah-olah dunia ini atau orang lain itu sengaja melukai hati kita, padahal mungkin mereka nggak peduli juga gitu, mereka sibuk dengan masalah mereka sendiri, tapi karena kita sibuk dengan pemikiran-pemikiran itu sendiri, ya just take control of your emotions, take control of what you say, what you think, and what you do. Pasti akan hidup tuh jauh lebih tenang gitu. Own your emotions, don't let your emotions own you. Oke, terima kasih luar biasa sekali Mbak Desi. Intinya take control of your own mind, biar kebahagiaan kita itu kita yang punya kuasa gitu ya. Yes, exactly. Take responsibility. Okay. Terima kasih sekali lagi Mbak Desi. Sama-sama, dan terima kasih juga. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga Mohon pada maaf teman-teman yang sudah mengganggu bergabung, waktunya. ya. Semoga bermanfaat, tidak mengganggu. Sharing is caring ini. Yes. Dan ya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya, always stay safe. Oke, benar sekali. Kalau keluar, pakai masker. Ya. Ini kebetulan kita lagi di dalam. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Desi. Teman-teman juga terima kasih atas waktunya. Ini sebentar lagi akan mati. Sudah ada reminding waktunya. Oke, sekali terima kasih teman-teman udah berpartisipasi. Jangan lupa cek Instagram UID untuk sesi-sesi dengan pembicara-pembicara ataupun narasumber lainnya yang tidak kalah inspiratifnya dengan Mbak Desi juga. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore ya, stay safe Mbak. Stay safe. Sampai ketemu ya. Bye.